Oke, selamat malam semuanya dan kembali lagi bersama saya Dea di The Women Planner Talk. Dan di The Women Planner Talk kali ini kita akan membahas mengenai kenali potensi diri dan raih mimpi kisah sukses meniti karir menjadi seorang fashion designer. Dari judulnya ini udah pasti tahu kita lagi membahas tentang fashion, desain, baju, dan lain sebagainya. Nah, tapi gak lengkap nih kalau misalnya nggak ditemani sama fashion designernya langsung. Jadi di malam ini kita ditemani oleh Kak Putri yang Hai. merupakan seorang desainer dari Bali Swim ya Kak ya. Yes, right, right. Oke, mungkin sebelum aku lanjut, aku mau kenalin dulu sebenarnya The Woman ini apa sih dan kenapa The Woman buat The Woman Planner Talk kali ini. Jadi The Woman ini adalah sebuah platform digital yang support women by giving information baik dari seputar health, lifestyle, beauty, fashion, pet, bahkan juga finance. Jadi segala hal mengenai wanita bisa didapat informasinya itu dari thewoman.com. Nah, untuk topik hari ini mungkin langsung aja ya Kak ya. Untuk pertama-tama mungkin aku penasaran nih, kan kakak background-nya is in fashion designer. Boleh diceritain dikit nggak Kak, awal mula meniti karir di dunia fashion ini apa dan bagaimana? Awal mulanya, jadi dulu tuh sebenarnya aku nggak sekolah fashion design ya. Aku nggak ngambil fashion school sama sekali. Jadi background aku itu lebih ke textile, textile design school. Ya, dulu tuh aku kuliah di Solo di 11 Maret. Itu aku ambil kayak tekstil waktu itu, dan di situ aku lebih banyak diajarin cenderung ke gimana sih buat uh, tekstil itu sendiri gitu untuk fabrik ya, lebih ke fabrik gitu. Jadi belajar benang, belajar pewarnaan, belajar benar-benar proses kayak start dari benar-benar raw materials-nya gitu. Dan lebih lebih banyak penekanan di situ deh ya. Terus habis itu um, pas semester 3 ya, itu aku lebih ke penjurusan ke desain, tapi desain in terms of prints, bukan ke fashion, belum pengaplikasiannya itu. Terus and then 2017 aku mikir kayak yang kayaknya aku nggak mau cuman jadi sekedar desainer tekstil gitu. Di situ aku coba putar apa ya, coba cari cari cara gimana gimana caranya aku keluar dari tanah um, textile designer-nya itu. Sebenarnya is not bad, ya, it's good being a textile designer, but at that time karena dari aku SMP aku tuh kepikirannya aku pengen buat baju untuk diri aku sendiri gitu. Jadi dari situ aku coba cari-cari tempat internship yang kira-kira related sama sama fashion industries ya. Ya udah, terus akhirnya aku ke Jakarta, dan kebetulan waktu itu aku intern sama Barli Asmara, almarhum Barli Asmara. Nah, di situ ya udah, dari situlah aku kecemplung akhirnya masuk ke fashion world, fashion design industries. Terus setelah dari situ, setelah internship banyak banget belajar, gak hanya fashion design aja sih, tapi mulai dari konsep bikin satu koleksi sampai akhirnya runway, itu diajarin semua di situ. Terus and then kayak I graduate and then just jump into ya ke swimwear akhirnya itu di Bali gitu. Oke. It's an interesting journey ya Kak ya, because Iya. honestly aku juga baru tahu ya kayak Hmm. textile designer is different and maybe Mhm. how the flow is also different gitu ya dibandingkan Yes. sama buat baju. Mhm. Yes, benar. Oke. Mungkin untuk Mhm. nextnya ini dari kakak sendiri tadi udah menceritakan the journey itself. Nah, tapi kakak sendiri gimana sih cara tahu kalau misalnya kakak ini mau
dan mau seriusin nih di fashion design, because getting and finding the intention itu kan gak gampang ya Kak. Mungkin kayak just like untuk sekedar sebentar aja gitu, mau nyemplung-nyemplung kayak ya udah kaki doang yang nyemplung gitu, nggak bener-bener cukup badan gitu yang nyemplung di fashion industry. So how do you find realize that this is really your path gitu? So how to find it is actually dari dulu, karena aku dari dulu ya, jadi aku awalnya aku juga nggak sadar sih sebenarnya. Kalau ternyata aku memang punya bakat di fashion design gitu ya. Jadi dari dulu tuh memang dari aku umur berapa ya, 14 tahun tuh ya, SMP pokoknya, itu aku emang suka gambar-gambar. Aku dari dulu di zaman aku masih SMP, SMA itu aku lebih suka gambar-gambar, dan maksudnya aku tuh ngegambar juga bukan ngegambar yang uh, random gitu. Jadi bukan sekedar doodling aja, tapi kayak lebih ke arah gambar-gambar baju, gambar-gambar baju tapi yang kostum-kostum gitu kan. Terus zaman itu tuh lagi zaman-zamannya manga. Terus habis itu um, yang sebenarnya figure out mamaku. Jadi kayak mamaku tahu kalau aku sebenarnya ada bakat ke seni daripada ke bidang eksak ya. Tapi dulu tuh aku sempat ngambil IPA sih sebenarnya. Dulu aku tuh anak IPA. Terus habis itu ya udah, dari situ jadi lebih dijurusin untuk ngambil seni rupaan aja. Dulu mamaku lihatnya aku cuman seni rupa aja. Terus pas aku kuliah, aku banyak lihat kakak tingkat aku yang pada bikin brand sendiri gitu. Terus habis itu aku sering lihat runway juga, tapi aku lebih interesting di behind the scenes runway itu tuh bikin baju kayak gitu tuh kayak gimana ya, kayak prosesnya tuh kayak seperti apa gitu. Aku lebih lebih curious di behind the scene bikin bajunya itu daripada hmm, lihat hasil jadinya. Jadi memang apa ya, dari situ aku langsung kayak tahu kayak yang oke. Kayak I think um, setelah aku jalanin kuliah dan jadi textile designer itu sendiri, it's good to know and it's good that I have that kind of knowledge, but I want to apply that. Kayak I want to hmm, apa yang udah aku desain ini kalau bisa berguna, maksudnya bisa dipakai gitu di both in buat daily outfit atau untuk yang lebih spesifik lagi functionnya gitu. Gitu sih. Oke. Nah, berarti bisa dibilang first of all it is from people around you ya Kak ya, yang mungkin Iya. sadar potensinya Kakak ini. Nah, and Iya. then bisa dibilang mungkin saat Kakak enjoy the journey throughout your university juga, you are enjoying the process. Yes, a lot. Okay, so during that time you enjoy the process, and ya itulah yang jadi titik lah ya, titik dimana kayak sadar, okay, this is the right path that I'm taking gitu. Yes. Oke. Benar banget. Oke, nah pengalaman Kakak ini udah banyak ya, bisa dibilang mungkin nggak semua fashion designer tahu about the behind the scene of clothing gitu ya, dari kainnya ini sebenarnya gimana nih, cara buat printnya gimana, but you know it, and bisa dibilang tahu dari akarnya gitu ya Kak. Dan during this whole journey, your milestone, ada a specific moment that is very unforgettable for you enggak? Sorry, can you repeat again? Oke, jadi untuk milestone-nya Kakak ini yang udah journey-nya udah Kakak tempuh istilahnya. Nah, ada nggak one moment that makes you cannot forget this specific moment? Jakarta Fashion Week. Itu maksudnya gimana ya? Untuk aku inget banget dulu waktu aku dapat privilege ini gara-gara aku
magang sama Barley, aku punya mimpi waktu itu tuh pengen banget tahu backstage-nya Jakarta Fashion Week itu kayak apa gitu. Terus Jakarta Fashion Week itu kan kayak hype banget ya di Jakarta, dan maksudnya itu ajang bergengsi, ajang fashion bergengsi di Indonesia gitu. Dan nggak semua orang bisa dapat privilege ke situ kan. Kecuali orang-orang kayak beberapa orang yang memang join di fashion school terus emang dapat privilege untuk join masuk ke Jakarta Fashion Week. Aku yang notabene anak universitas negeri biasa gitu, anak universitas negeri yang biasa, but I have that kind of dream, like I want to see with my own eyes gimana sih Jakarta Fashion Week itu backstage-nya gitu. Terus itu sih sebenarnya yang uh, driven aku untuk mm, nyemplung juga di fashion industry gitu kan. Itu juga salah satu mimpi aku. Terus akhirnya um, pas aku lihat langsung Jakarta Fashion Week backstage-nya, it's actually like an amazing moment gitu. Di situ kayak yang I was kind of amazed that I can finally stand here like at the backstage. Waktu itu aku sempat chaperonin bantuin ya koleksinya baru untuk runway di backstage gitu. Kayak it was amazing. It was like one of the unforgettable moment buat aku sendiri gitu. Itu sih. Oke, oke. Kalau untuk di Jakarta Fashion Week juga pasti ketemu banyak artis ya, Kak ya? Is it the Oh, same? I didn't really notice though. Kayak waktu itu aku malah lebih amazed ke apa ya, feeling bisa ada di backstage terus bisa pegang baju yang udah sempet pernah didesain waktu aku intern, terus akhirnya itu tuh di showcasein untuk runway. Aku lebih amazed lihat karyanya gitu, kayak yang wow, kayak it's finally out for runaway gitu ya. Lebih itu sih, tapi artis ya banyak. Kayak I didn't notice it. Oke, oke. Gitu. Berarti ada self pro tersendiri lah ya, Kak, untuk Ya, aktornya. ya. Bener banget, bener banget. Nah, tadi sempat membahas a little bit general in fashion designer, tapi as we know, fashion designer ini kan cukup luas ya, Kak. Either like clothing kah, atau baby clothing, formal dresses, oh bahkan mungkin ada yang suit nggak? Formal suit for men gitu. Nah, what is the reason behind that akhirnya kakak memutuskan untuk masuk ke swimwear, designer swimwear? Oke, jadi triggernya adalah ketika aku ngerjain tugas akhir di di kampus aku. Banyak, aku nggak mau menjelekkan atau memandang sebelah mata ya. Kayak I love what I'm doing when I was being a textile student. Terus abis itu karena aku melihatnya ini terlalu banyak yang membahas tentang uh, daily wear aja gitu, kayak kayak casual outfit aja gitu. Sedangkan aku kayak lagi mikir, kok nggak ada ya yang desain apa gitu, swimwear atau desain sesuatu yang agak yang spesifik gitu. Di situ aku jadi kayak yang micu micu aku sih, jadi kayak aku pengen tahu nih sebenarnya desainer swimwear tuh ada nggak sih gitu. Desainer swimwear tuh bikin swimwear tuh kayak gimana sih gitu. Dan karena aku memang anaknya kepo ya, kayak banyak pengen tahu yang aku nggak pernah belajar tentang swimwear sama sekali zaman aku kuliah, dan di tekstil itu juga nggak ada pembelajaran untuk spesifik di membedah bahan dasar baju renang atau apapun, nggak ada sama sekali gitu. I think itu dulu ya waktu aku tahun 2013 gitu kan. Terus
kayaknya sekarang mungkin udah agak nyerempet-nyerempet lah silabus tuh ada tentang lingerie, tentang intimate wear itu udah mulai masuk ke silabus fashion ya kayaknya sekarang. Kalau dulu tuh nggak ada, jadi itu yang nge-trigger aku sih, jadi kayak yang, aduh ini aku nggak pernah dapet ilmu tentang ini, so I need to find out by myself. Terus akhirnya sebenarnya aku udah ngincer pengen masuk ke perusahaan ini tuh dari 2017 pas aku lagi cari magang itu. Terus kemudian karena mereka nggak terima magang, jadi ya udah aku akhirnya kan ke Barea Asmara. Terus tahun 2019 aku lulus, aku langsung applied and then I got accepted di perusahaan ini. Terus ya udah aku cobain. Awalnya aku pikir kayak yang aduh kayaknya nggak bakal bisa dari background aku tekstil gitu kan, paling bertahan hanya beberapa bulan aja gitu, but ends up aku enjoy banget kerja di sini dan aku banyak banget belajar tentang swimwear gitu dari raw-nya ya. So, terus Oke, sih. oke. Mungkin untuk tekstil, kalau dari tekstil, ya setahu aku mungkin swimwear ini is special kali ya Kak, karena kan nggak Mhm, nyerap air lah ya istilahnya. So mhm, it's mhm. different than daily wear yang I can say that you are looking for something that is unique yang nggak rame diambil orangnya saat itu, ya. But it Mhm, is good, it is good. It means that ya kita bisa stand out kan di antara yang lain juga. ya, ya. Mhm, Oke, oke. Next, aku mau nanya Kak, selama Kakak bekerja di, as you mentioned, you learn a lot in this company, swimwear company. mhm. Ada yang something very unique gak yang Kakak baru sadar nih kayak, oh ternyata kayak gini gitu saat mungkin your journey. Maybe only some of the experience yang like benar-benar exciting, excites you, and still is. Um, Mm-mm. ketika produksi untuk campaign, kayak I've never joined fashion campaign before. Kayak biasanya kita lihat fashion campaign itu cuma di fashion TV aja ya, kayak yang apa sih di acara fashion TV lah, short campaign, bikin fashion ads, bla bla bla. Tapi pas beneran join as the backstage team untuk fashion TV itu, ini untuk bukan fashion TV, maksudnya untuk fashion campaign-nya perusahaan aku itu eh, apa ya, di situ aku ngerasa ternyata kebuka lagi pengetahuan aku bahwa fashion industries itu nggak hanya sebatas di fashion designer dan um, apa ya, dan nggak hanya sebatas fashion designer dan nggak hanya sebatas trend analyst atau trend forecaster, tapi ternyata ya pas ketika kita produksi untuk fashion campaign itu there is like a whole new world aja gitu, ternyata seluas itu gitu. Dunia fashion tuh nggak hanya berhenti di fashion design aja gitu, jadi fashion stylist and then makeup artist, videographer, and photographer itu juga butuh skill spesifik untuk tahu gitu. Kayak kamu tuh harus benar-benar mengerti produknya itu sendiri gitu dan gimana caranya present that product supaya orang tuh juga senang lihatnya dan mau beli gitu sih. Lebih ke ya itu sih, itu yang menurut aku kayak sebuah apa ya, it's like a new thing gitu for me. And art directing a whole concept of the fashion campaign is also a new thing for me. Jadi nggak hanya sekedar fashion stylist saja, tapi directing the concept. Aku maunya present produknya kayak gini, dengan konsep seperti ini, dengan mood board seperti ini, dengan color seperti ini. And yeah, it's a new thing for me. Oke, oke. Berarti bisa dibilang kind of like the production untuk marketing promotionalsnya juga uh, Mhm, mhm. special eye istilahnya ya.
Biar Ya, ketika benar-benar benar banget. jepret bisa kelihatan, oh karena we komunikasinya dapet gitu. Ya, Meskipun nggak benar, usah benar, pakai benar. kata-kata gitu ya. Iya, Ya, benar. Yes. betul-betul. It's something that is very mungkin susah untuk dipelajari, but then very interesting juga. Iya, kayaknya itu pelajaran yang nggak bisa kamu dapat ketika secara teori ya, ketika kamu di sekolah gitu. Itu pelajaran yang benar-benar kamu dapat ya real life ya, it's like a real work journey aja gitu, dan it's a real work experience. You will never get it in school. Iya betul. It's kind of like learning by doing gitu ya Kak ya. Iya, benar. Betul. Oke, kalau tadi bahas about the good things during your journey, but of course during your journey pasti ada obstacles, tantangan yang dihadapi gitu. Tantangan yang menurut kakak paling berat atau something that still remains in you, tantangan seperti apa dan cara kakak menyelesaikan tantangan itu pas di saat itu gimana? Tantangan yang paling itu apa ya? I think ketika kamu dihadapi sama satu masalah dan kamu harus remain calm dan nggak bisa maksudnya ketika ya lebih ke emotional manajemen emosi ketika kamu of course setiap ini pasti ada masalah kan. Cuman menurut aku tantangan yang paling berat adalah manage emosi sih. Itu. Terus how I overcome the emotion is biasanya aku coba ngertiin dulu masalah yang lagi aku hadapin itu apa. Aku cari tahu dari A sampai Z kenapa itu terjadi. Terus kalau bisa nggak ikutan kesulut, nggak ikutan bereaksi ketika masalahnya itu lagi rising up, karena seringkali orang itu ketika lagi masalahnya peak, orang intonasinya tinggi kan, menghadapin itu pakai intonasi tinggi karena kondisinya sama-sama bingung gitu. Jadi daripada kita ikut-ikutan ubek-ubekan di kubangan bingung gitu, lebih baik kita coba tenang dulu, cari tahu kenapa masalahnya bisa terjadi, terus dari situ lebih fokus sama penyelesaiannya, cari solusinya. Soalnya banyak yang akhirnya itu jadi nyalahin orang ketika masalah rising, terus abis itu ketemu masalahnya apa, bukannya nyelesain tapi malah nyalahin orang kayak sumber masalahnya itu. Itu sih yang sebenarnya aku banyak belajar dari situ, dari experience aku sendiri. Dan ketika itu terjadi, aku lebih fokusin diri aku sendiri untuk cari solusinya, dan kalau bisa solusinya itu langsung di-apply instead of berlama-lama cari ini tuh salah siapa, ini tuh salah siapa, ini tuh salah siapa. Kayak gitu sih. Oke, berarti bisa dibilang like self control yang cukup crucial juga ya bisa dibilang ya. Iya, benar banget. Oke, ya, I agree with that karena ya kalau soal kerjaan pasti ada masanya kerja bareng orang gitu, teamwork. Selalu. Yeah. Selama kamu hidup di dunia ini kayak pasti banyak ketemu sama orang dan harus cross path sama orang-orang, even orang-orang yang yang kamu nggak suka atau orang yang kamu suka atau ya kayak gitulah, pasti bakalan banyak ketemu trigger gitu loh, nggak mungkin enggak gitu. Jadi ya well you have to face it gitu, mau nggak mau gitu. Professionally face the person and the behavior. Iya, benar. Oke. Nah, ini kembali lagi ke kakak as fashion designer. Of course, perlu creativity in creating something
yang unik, yang mungkin belum ada di pasar nih biar ya terlihat. Yang selain itu mungkin merepresentasikan image brand company kakak gitu ya. And if in writing, we know it as writer's block kalau lagi stuck. Nah, kalau di fashion designer, apakah ada hal yang serupa gitu in the creativity? Pasti harus ada sih. Harus like we need to have an eye for details, kayak smallest details feature yang mau kita tunjukin di apa namanya di desainnya itu. Dan kalau dari aku pribadi ya, untuk signature aku itu sendiri biasanya lebih ke versatility. Jadi kayak kalau bisa si baju atau produk yang aku desain ini nggak hanya dipakai untuk satu occasion aja. Kalau bisa dipakai untuk multi occasion gitu ya. Either buat kayak karena sekarang case-nya aku swimwear designer ya. Jadi gimana ceritanya aku bisa ngedesain swimwear yang kelihatan oke, kalau misalkan dipakai berenang maksudnya masih ada fungsinya, tapi oke juga dipakai untuk as in casual wear karena banyak banget yang sekarang kayak style-style bralette yang pengen kamu pakai gitu sambil kamu mix matchin sama outfit kamu yang lain gitu. Jadi bisa bisa untuk banyak occasion-nya gitu loh. Jadi formal bisa, yang kamu buat jalan, yang buat casual wear juga bisa gitu. Oke, berarti bisa dibilang multifunction ya, multifunction clothing gitu. Meskipun tagline-nya swimwear, but actually can wear it during casual day. Yeah, so it can support your lifestyle too, gitu. Jadi kayak, so it's not just specific swimwear, but you can feel confident enough to go out with the swimwear itself because it's pretty and it's nice. Gitu. Yes, betul. Nah, kalau untuk seorang product developer in creating a product, pastinya before we create ada behind the scene-nya maybe analysis and do some research gitu. Nah, especially about market demand ya Kak. Nah, biasanya Kakak caranya itu gimana untuk tahu tren pasarnya nih lagi naik-naiknya ini apa gitu? Itu biasanya aku observe lewat beberapa platform e-commerce ya yang ada gitu kan. Internet kan sekarang udah luas banget ya, dan there's a VPN, so you can just go broad everywhere gitu kan. Dan beberapa site yang mungkin di Indonesia keblok untuk beberapa platform e-commerce, kayak aku ada nemu beberapa brand yang nggak bisa diakses sama Indonesia, but I can access it. So ya dari situ sih aku banyak observe di situ untuk latest trend, sama aku juga pakai platform forecaster juga, like to help me out ya untuk design. Sebenarnya tren apa sih yang bakalan hype banget nih in the next year or in the next 2 years. Soalnya kadang-kadang emang, so the thing is, kadang-kadang jadi product developer, the difference between product developer and fashion designer is kayak kalau product developer itu kamu harus benar-benar thinking forward, like more forward than anything else, and you have to think complete. Jadi itu sih tantangannya jadi product developer ya. Terus kalau fashion designer, you have to think forward and be unique gitu. Kalau ya jadi balik lagi untuk ke yang pertanyaan kamu tadi, itu sih lebih banyak research, lihat market sekarang yang ini tuh lewat e-commerce, sama banyak juga lihat pasaran offline, kayak lihat ke toko-toko
kalau di Bali ini banyak kan kayak lokal store yang lucu-lucu lah, maksudnya nggak banyak startup brand juga yang koleksinya tuh nggak gede tapi langsung straight to the point. Jadi dari situ aku bisa tahu kayak oh ya oke, next year bakalan ini yang in kayak gitu. Oke, oke, oke. Berarti memang, let's say untuk product developer memang need, further analysis ya, mungkin compared to fashion designer, karena mungkin fashion designer fokusnya lebih ke the Desain aja. product ya, desainnya produk. Ya, cuman desain produknya aja. Kalau product developer, kamu harus thinking further untuk stock investment, terus habis itu harus thinking further untuk produksinya gimana, untuk diproduksi massal seperti apa, apakah sistem yang kamu lebih build sistem juga gitu. Jadi you're not just thinking about the product that you make, but you have to make the system that is easy to follow for everyone that is working in the company. Yeah, that's a challenge. Oke, oke, ya. I think it's a challenge, but back again, mungkin di sana lebih dapat ininya, lebih bebas berkreasi juga lah ya, Kak, bisa dibilang. Iya. Bener banget. Oke, nah ini target Kakak, sekarang Kakak sebagai product developer in swimwear. Nah, untuk target kedepannya yang pengen Kakak capai itu apa? In terms of my career or Anything. Okay. Kalau in terms of my career, kayaknya sih my dream is kayaknya aku ingin punya ini aku sendiri ya, bisnis aku sendiri gitu. Kalau bisa sih aku buka design consultant sendiri. It's more interesting, like to consult kayak kasih advice tentang in terms of design, technical, fashion, terus fabric suggestion untuk startup brand. Ya aku lebih mau cenderung ke arah situ sih. Kayak that's my dreams. Okay. Berarti I can say it aligns with current career karena ya udah tahu dari nol nih. Bahkan the flow of production juga udah tahu as product developer. So I think it supports your future goal ya, Kak ya. Ya. Biar tinggal sit back and then kayak ya udah jadi bisa maintain bisnis aku yang lain juga gitu. Itu sih. Iya, betul. Oke, nah nggak kerasa this marks the end of our session for today. But before I close, mungkin dari pengalaman kakak about fashion world ini udah banyak yang di-share ke kita about textile designers, product developer, and fashion designer. Karena ketiganya ini beda gitu ya. Dan kakak ada pesan atau what do you want to talk for those UNIN yang perempuan yang mau terjun juga di dunia fashion, baik sebagai fashion designer atau bahkan fashion entrepreneur gitu, buka bisnis fashion, atau bahkan mungkin ada yang mau terjun juga jadi textile designer. Pesan aku, please enjoy the process. I know it's not easy. I know sometimes it's quite hard to maintain, like even your emotion, like dealing with yourself, but please enjoy the process karena pasti di balik semua proses itu ada sesuatu untuk kasih tahu kamu kalau sebenarnya tuh like is it really meant for you or not. Dan satu lagi sih sebenarnya stay true to yourself. Jadi jangan sampai kehilangan diri sendiri dalam proses yang panjang itu yang sedang kamu nikmatin. Itu sih. Oke. Iya, kakak sebagai fashion designer, textile designer, lanjut ke fashion designer, now become product developer juga a long path.
So the same person kalau mau pursue the journey, maybe they will be facing the same length of path gitu ya. So just enjoy the moment, and kalau mungkin nggak cocok, mungkin boleh untuk cari alternatif lain juga nggak apa-apa ya Kak ya. Ya, banyak jalan menuju Roma kan? Jadi as long as we make ourselves happy ya Kak ya. Yes, and set the goals. Oke. Nah, mungkin sebelum kita tutup, dari Kak Putri ada yang mau ditambahkan? Dari aku sendiri, kalau kalian, kalau aku juga ada side project juga dari aku sendiri, itu ada Kava Collection. Jadi itu aku memang fokus ke sustainability product. Jadi aku ngegunain X-Waste coffee as alternatif untuk dye di fabric. So you can check that out, or you can check my personal account, Putri Andita, if you want to consult or asking for your startup clothing line, like if you want to talk or discuss it with me, I'm open. Oke. Berarti kalau ada yang penasaran atau yang mau nanya, mungkin mau consult about the studies juga boleh ya Kak ya? Boleh banget. Gimana pelajarannya, apa yang dipelajari gitu ya? Boleh langsung benar. Slides to the DM Putri Andita _ and then maybe calling it down below in the description box later on. Dan nanti boleh langsung DM aja ya Kak ya. Benar banget. Terus aku juga mau kasih appreciation, like thank you the woman and your and team for contacting me. It was it was a good experience, like to talk, to share this experience with all of you. Hopefully it's inspiring. Yeah. It is an honor for us as well. We never. I personally juga baru tahu ternyata dunia fashion seluas itu ya Kak. So I believe the audience juga pasti ada yang sama dengan aku yang baru tahu ternyata ini pelajari bahan kain sama jadi fashion designer ini beda gitu ya. Ternyata itu dua hal yang berbeda, gak bisa. Mungkin pembelajarannya juga berbeda gitu. So we get something new, of course, from today's session, and we thank you for accepting the offer from us. Thank you. Thank you for having me as well. Okay, so that marks the end of our session, and we will see you again in the next Womenpreneur Talk later on. Bye-bye. Bye.